Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Talk Show dan masih dengan tema kita hari ini yaitu Banda Aceh Job Fair 2019 sebagai salah satu upaya pengurangan pengangguran di Kota Banda Aceh, dan masih dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Dan memang buat Anda yang ingin bergabung silahkan saja di nomor interaktif yang ada di bawah ini. Anda bisa bergabung dan langsung menanyakan hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Dan memang tadi sebelum jeda pariwara kita membahas tentang pelatihan, bahwasannya memang Dinas Tenaga Kerja sendiri juga melaksanakan berbagai pelatihan. Tadi mungkin boleh disambung ya Pak Abdul Manaf ya, berbagai pelatihan tadi mungkin ada pelatihan pengelasan dan silakan Pak. Ya. Baik, Indah, saya lanjutkan lagi. Pelatihan yang kita laksanakan di BLK itu salah satunya pelatihan pengelasan tadi saya sampaikan ya, kemudian mekanik sepeda motor. Bagi yang laki-laki itu, kemudian ada teknisi refrigerasi, alat-alat pendingin kan. Baik. Nah, ketiga pelatihan ini kebetulan kalau kita lihat pasarnya di Banda Aceh, pengelasan, sepeda motor, AC rata-rata semua punya, semua rumah sudah punya gitu kan. Jadi sesuai kebutuhan ya Pak? Jadi lulusan kita insya Allah mudah lah kita untuk mereka mencari pekerjaan kan setelah mereka mempunyai keterampilan itu. Walaupun demikian di BLK kita memang agak keterbatasan mencari, sekarang kalau saya amati Pak Asisten ini, ada keterbatasan peserta pelatihan laki-laki. Ya. Berarti kurang Pak? Kurang peminatnya. Ya. Misalkan kita butuh untuk 32 orang, yang daftar paling 40 seperti itu. Itu kenapa Pak? Apa kemudian kurang promosi atau kemudian seperti apa masalah di... Kalau promosi kita pikir sudah lah kan, selain kita sekarang kan modelnya media sosial. Betul. Melalui media sosial kita sosialisasikan. Kemudian surat kepala dinas kita tujukan ke setiap camat, di mana camat-camat akan men-forward ke GECI. Sekarang kan gampang tuh sosialisasi, mencari informasi ya. Tapi memang sepertinya minat rendah terutama laki-laki, karena memang untuk keterampilan itu kan mungkin pekerjaan kasar ya. Mungkin pekerjaan kasar karena pengelasan itu panas-panas, mekanik sepeda motor mungkin kotor begitu kan. Teknisi AC juga demikian, manjar-manjar kan. Nah jadi namun demikian kita tetap motivasi ya calon peserta, artinya apabila memang mau fokus pada jurusan-jurusan itu keterampilannya, peluang kerjanya banyak. Kalau mereka menguasai, nggak usah menguasai 100% itu udah perfect kan, udah ahli. Mereka bisa menguasai 30%, 40%, tetapi mulai bekerja sama orang untuk meningkatkan keterampilannya, itu dalam waktu 2-3 tahun mungkin sudah bisa mempunyai usaha sendiri. Tidak harus lagi bekerja sama orang. Nah itu yang laki-laki. Tapi kalau yang perempuan, nah ini Pak fenomena di Banda Aceh ini. Yang perempuan kita butuh misalkan 32 orang, yang daftar itu bisa 200 orang. Baik, berarti lebih banyak ya Pak? Ya, pelatihan misalkan pelatihan menjahit, pelatihan menjahit bordir. Yang banyak diminati ibu-ibu lagi ini pelatihan membuat roti dan kue. Baik, berarti tata boga ya Pak? Tata boga. Nah, termasuk ada yang terakhir ini kita dapat paket pelatihannya namanya tata kecantikan rambut. Baik. Tata kecantikan rambut juga agak kurang diminati karena mungkin di Kota Banda Aceh kita rata-rata kan menggunakan jilbab ya. Jadi tata kecantikan. Make up mungkin Pak? Make up, kebetulan paket yang kita ada itu belum dapat yang make up. Karena kita selain dari dana APBK, dana APBK terbatas. Artinya anggaran pemerintah kota untuk kegiatan pelatihan terbatas. Paling 1 tahun hanya bisa untuk melatih 150 orang. Tetapi kita sudah berusaha membuat pendekatan ke kementerian untuk mendapatkan alokasi dana dari APBN, sehingga 1 tahun kita bisa melatih sampai dengan 400 orang. Artinya dari APBK-nya ada sekitar 150, kemudian dari APBN bisa 250. Baik. Nah, jadi untuk paket-paket APBN ini karena memang SKKNI-nya sudah ditentukan, dapat kita pakai seperti tata kecantikan rambut ya kan. Nah, walaupun kita sudah punya fasilitas di BLK, kita ada salon sebenarnya. Baik. Namun seperti saya katakan tadi, ya artinya peserta tetap terpenuhi ya. Butuhnya 16 orang, yang mendaftar ada sekitar 20 ya kan. Itu setelah untuk berbagai gender Pak? Ya, kita tidak bedakan. Jadi untuk persyaratan peserta pelatihan di BLK itu dia persyaratan utama sih sebenarnya pengangguran. Oke, persyaratan utamanya pengangguran. Persyaratan utama pengangguran. Kalau memang mereka dalam kondisi nganggur, usia produktif, Kementerian Tenaga Kerja mengukur usia produktif itu 15 sampai dengan 64 tahun. Berarti umur berapa Pak yang kemudian boleh mendaftar? Ya, 15 sampai 64 tahun boleh mendaftar. 15 sampai 64 tahun, baik.
Termasuk salah satu peserta pelatihan periode yang lalu itu pensiunan tentara, dia ingin belajar lagi ASI. Malah dia yang paling aktif gitu. Baik. Karena memang udah punya motivasi ya. Iya. Nah, dan dia banyak memotivasi adik-adik yang baru fresh graduate tamat SMA yang memang tidak kuliah, memberikan semangat lah. Sangat bermanfaat dengan adanya beliau sendiri. Baik. Jadi bebas sebenarnya. Gender juga gitu. Sepeda motor, yang mekanik sepeda motor juga ada peserta perempuan. Wah. Nah, jadi ada peserta perempuan. Karena kebutuhan lelaki tadi nggak cukup ya Pak ya. Tiket tidak bedakan gender. Iya. Yang disabilitas juga misalkan mendaftar, kita terima. Malah kita prioritaskan. Yang disabilitas tidak ada, kita lakukan tes lagi. Cuman kita batasi jumlah kan, misalkan untuk satu kelas disabilitas, saya pikir agak karena instrukturnya tidak memahami bahasa disabilitas kan. Nah, jadi kita batasi lah jumlahnya di 2 orang per kelas. Baik, tadi Pak ada menyebutkan bahwasannya tentang minat ya Pak. Ada minat kemudian dari masyarakat yang kurang. Tapi apa lagi Pak kendala yang dihadapi di lapangan dan kemudian solutifnya Pak dari ya BLK kita secara instruktur juga masih kurang ya. Masih kurang, artinya instruktur kita masih outsourcing. Orang-orang yang sudah berpengalaman di bengkel, yang mempunyai kompetensi, mereka yang kita rekrut untuk mengajar. Permasalahan lain saya pikir fasilitas peralatan. Karena sebuah BLK itu kalau kita invest mungkin nggak cukup 3 miliar kebutuhan dananya. Nah, namun setiap tahun pemerintah kota mengalokasikan dana untuk pembelian fasilitas secara bertahap. Misalkan seperti periode yang lalu tahun 2018 pelatihan menjahit itu masih menggunakan mesin manual yang pakai biasa. Tapi di 2019 sudah kita ajukan pengadaan baru, sudah menggunakan mesin jahit high speed, seperti mesin jahit industri seperti itu kan. Berarti fasilitas terus disupport ya Pak dari pemerintah kota ya Pak. Baik, ini kan bicara juga tentang pelatihan, tapi pelatihan juga harus bekerja kan Pak, yang kemudian yang dibutuhkan. Seperti apa Pak kemudian setelah pelatihan langsung bisa kerja atau seperti apa Pak? Seperti saya katakan tadi di awal, untuk pelatihan yang hanya 1-2 bulan, peserta pelatihan paling dia baru menguasai keahlian dalam bidang itu 30%. 30%. Ya, misalkan lah dia tidak kagok lagi dengan mesin, tidak kagok lagi dengan alat, tidak terkejut lagi. Pada saat misalkan lah yang pertama pelatihan las, pada saat didempetkan api di besi, terbang api terkejut. Itu kan sudah nggak lagi kan. Nah, di 1-2 bulan itu mereka sudah ini. Nah, kita menganjurkan peserta pelatihan itu mencari tempat magang. Cari sendiri berarti Pak? Sejauh ini kebetulan kalau pemagangan itu biasanya kita terikat dengan perusahaan tempat magang itu untuk dibayar. Kita mungkin tidak ada alokasi itu kan, saya pembimbing perusahaannya. Pembimbing perusahaan, makanya kita motivasi siswa itu mereka mencari tempat magang. Kalau memerlukan surat-suratan dari kita siapkan, mereka bawa sertifikat. Mulai saja dari yang mereka kenal sebenarnya, untuk mulai berusaha, karena bukan pekerjaan yang apa-apa kali seperti itu kan. Ada dalam kampung dia ada bengkel las, datangi dulu kampungnya itu, Bang mau belajar di sini. Lanjutan ya kan. Nah, jadi yang terdekat dulu ya Pak ya bisa ya. Tapi juga job fair menjadi salah satu solusi ya Pak untuk teman-teman yang sudah dilatih juga. Nah ini mengenai job fair nih Pak, mengenai job fair sendiri ini kan sudah yang keempat kalinya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kemudian teknisnya dan sebagainya. Insya Allah pemirsa semua besok itu tanggal 25-26 di Gedung Amel kita akan laksanakan pameran bursa kerja. Lebih enak dibilang job fair ya. Job fair. Pameran bursa kerja ini sebenarnya itu eventnya pameran. Cuman pamerannya bukan produk, pameran lowongan kerja. Nah, jadi hari ini sekitar 3 bulan yang lalu kami panitia sudah mulai bergerilya mencari lowongan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Banda Aceh sekitarnya. Dan alhamdulillah di akhir Agustus sudah ada itu masih 30-an perusahaan. Kayak kita tetapkan tanggal 25-26 ini sebagai event pelaksanaan pameran bursa kerja. Memang perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam job fair ini boleh dikatakan mayoritas adalah bergerak di bidang jasa.
Bergerak di bidang jasa ya Pak? Bergeraknya sesuai lah dengan Kota Banda Aceh ya, kota jasa kan. Kota jasa artinya lowongan-lowongan yang ada itu masih seputar tenaga pemasaran ya kan, kita katakan. Kemudian apa namanya itu, pembiayaan, administrasi ada juga, ada beberapa perusahaan bank, distributor, apa namanya, hotel, banyak lah yang memang terlibat, sehingga dari 40 perusahaan itu sudah terdata ada 127 jabatan. 127 Iya. jabatan. Masing-masing jabatan itu kan tidak satu orang ya, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 30 malah. Baik. Jadi secara lowongan kerja yang sampai kemarin itu 1.010 orang. Ada lowongan kerja. Berarti yang dibutuhkan 1.010 orang ya Pak? 1.010 orang. Dari 30 perusahaan? Dari 40 perusahaan. 40 perusahaan. 40 perusahaan. Baik, jadi pemirsa merupakan satu informasi yang berharga juga buat kita, buat Anda yang mungkin sedang mencari-cari lowongan pekerjaan. Jadi langsung saja ke Gedung Amel ya Pak, Amel Convention Center di tanggal 25 sampai tanggal 26. Jadi 2 hari, 25 sampai tanggal 26. Seperti yang tadi kita katakan juga dibutuhkan banyak sekali lowongan pekerjaan. Dan juga buat Anda yang ingin menanyakan langsung bisa langsung ke nomor interaktif kami di 0823 6160 9090. Mungkin bisa dilanjutkan Pak, seperti apa kemudian persiapannya untuk besok? Untuk pencari kerja yang memang mereka berminat untuk datang besok, kita sudah ada aplikasi namanya e-Bursa Kerja. E-Bursa Kerja. Ya, jadi kita sarankan mereka mendaftar secara online. Tujuan e-Bursa Kerja ini supaya kami pemerintah sebagai pertanggungjawaban anggaran lah ya untuk kegiatan, kita tahu berapa orang yang akan datang, berapa orang yang sudah mendaftar. Jadi saat ini kebetulan hingga tadi lah ada saya cek e-Bursa Kerja itu pendaftar itu masih di sekitar hampir 3.000 orang. Hampir 3.000 orang. Barangkali di sini ada keterbatasan, banyak kebetulan kontak person saya dengan Pak Mustafa yang ini, banyak pencari kerja yang menanyakan di aplikasi e-Bursa Kerja itu mereka mengisi biodata mereka. Kemudian kita sarankan mereka juga mengupload KTP, pasportu, surat lamaran, kurikulum vitae, daftar hidup mereka. Dan nanti mereka memiliki QR code namanya. Mungkin saya ada QR code, Pak, QR code, iya. Mungkin bisa ditunjukkan, Pak. Iya. QR code-nya kira-kira seperti ini. Dan ini bisa di email kalau mereka pakai Android. Ini bisa mereka jadikan sebagai tiket masuk. Berarti bisa langsung di-scan. Langsung, ya. Nah, jadi mereka akan punya QR code seperti ini dan QR code ini yang pertama fungsinya menunjukkan bahwa mereka sudah daftar online. Berarti di awal itu mereka masuk ke e-Bursa Kerja. E-Bursa Kerja. e-bursakerja.com ya Pak? e-bursakerja.go.id. e-Bursa Kerja. e-Bursa Kerja Kemnaker.go.id. Baik, saya ulangi pemirsa, e-Bursa Kerja Kemnaker.go.id. Jadi kemudian dengan langkah keduanya mereka mengisi biodata, memilih opsi pencari kerja. Kemudian ada form biodata yang harus diisi, nik pertama, nama, kemudian lulusan apa, pendidikannya, pengalaman kerjanya apa. Itu sebenarnya sudah sebagai kurikulum vitae bagi mereka juga. Kemudian mengupload KTP, ijazah, pasportu. Kemudian selesai mengupload itu, mereka submit, keluarlah ini. Keluar ini. Dan itu tersimpan di HP mereka juga bisa, di print juga boleh sebagai dasar mereka untuk masuk. Nah, setelah masuk nanti di besok hari itu datang, perusahaan juga punya ini. Jadi 127 formasi saya sebutkan tadi, perusahaan sudah masuk dalam aplikasi yang sama mereka. Jadi mereka juga punya QR code, dan si pencari kerja pada saat dia ingin melamar pada perusahaan A misalkan untuk formasi tenaga keuangan katakanlah di situ. Jadi dengan kalau dia punya HP Android, tinggal scan saja pada lowongan ini, pada perusahaan akan nempel di meja mereka masing-masing, dan otomatis lamaran mereka termasuk CV, pasportu, ijazah tadi masuk di perusahaan. Baik, berarti mereka juga nggak perlu repot-repot ya Pak, bawa kemudian bawa lagi lamaran, dokumen dan sebagainya ya Pak? Iya, ini sudah kita mudahkan. Nah, dalam pelaksanaannya juga kemarin kita technical meeting dengan perusahaan. Perusahaan juga menanyakan apakah kami tidak boleh menerima hard copy. Boleh. Seandainya sudah dilakukan secara online juga ada misalkan hard copy, mungkin bisa lebih lengkap.
kurikulum vitae dan supaya bisa lebih lengkap dengan pengalaman kerja, ada sertifikat yang banyak kan, bisa dinilai poin tertentu juga kita izinkan, ya boleh mereka juga secara membawa manual. Nah, konsep kita sebenarnya meminimalisir, namanya juga pengangguran tuh kan, efisiensi. Memfotokopi satu berkas mungkin katakanlah 5.000. Mereka harus melamar di 5 perusahaan, ada 25.000. Baik. Sebenarnya kan sudah tidak efisien juga kan. Nah, ada yang nanya juga, Pak kalau tidak punya Android gimana gitu, namanya pengangguran, masih HP itu deh gitu. Jadi dia sebenarnya dia punya kawan, nggak mungkin lah kawan-kawan ini nggak punya kawan. Ada satu Android, dia bisa beberapa akun di situ. Baik. Nah, akunnya yang penting nik, nomor induk pendudukan mereka menjadi akun pada saat dia mendaftar, dan passwordnya jangan lupa passwordnya, karena kan nanti akan masuk atas nama saya, akan masuk atas nama Indah dengan satu HP kan di beberapa. Ya seandainya ada adik-adik yang memang nggak boleh adik-adik juga lah, sebenarnya nggak terbatas umur ini. Baik, berarti tidak ada batas umur ini. Itu tidak ada batas umurnya. Tidak dari ada. umur berapa Pak? Tapi 17. Usia kerja. 17 sampai 64 kah tadi yang sesuai dengan pelatihan? Iya. Baik, berarti 17 sampai 64 Karena tahun. juga ada formasi katakanlah untuk romboy yang seperti itu kan. Mereka kan perlu yang anak-anak muda kan. Baik. Kemudian ada tenaga pemasar katakanlah yang punya relasi yang sudah cukup banyak. Bisa di umur 50 tahun. Nggak ada masalah. Pak, ini menarik Pak. 40 perusahaan apa kemudian ini mendapatkan grafik yang meningkat dari 2016 ya Pak, dari 4 tahun yang lalu. Itu seperti apa Pak kerjasamanya Pak dengan para perusahaan ini? Kemudian ini investor juga nih Pak. Ini seperti apa Pak? Ya kalau dari segi jumlah perusahaan tetap memang setiap tahun kita alokasikan dana kan tergantung standnya, boothsnya nanti kan, untuk 40 perusahaan. Nah, cuman dari segi lowongan kerjanya memang ada peningkatan. Ada peningkatan, artinya mungkin di tahun pertama dulu cuma 700-an lowongan. Dari posisinya Pak, dari posisi yang dibutuhkan. Lowongannya 700-an, kemudian nggak ingat angka persis lah ya kan, beberapa tahun yang lalu. Tapi memang dari sisi penempatannya juga boleh dikatakan dari misalkan ada 700 lowongan, paling yang terisi itu 300-an. 300-an. Ini sebenarnya seperti kata kita tadi Pak Asisten, kota jasa, tapi orang tidak siap bekerja dengan jasa sekarang di Banda Aceh. Jadi setiap kesempatan kita memotivasi pencari kerja. Kalau ingin bertahan cari kerja di Banda Aceh, katakanlah alergi dengan lowongan tenaga pemasar, sebagai kota jasa sebenarnya itulah yang harus kita manfaatkan momentum itu. Ya, tenaga pemasar itu sebenarnya tidak selama dia punya motivasi, punya relasi, malah cepat banyak uangnya gitu ya, daripada pekerja administrasi yang hanya digaji rutin setiap bulan kan. Tenaga pemasar ini bisa 1 bulan bisa 15 juta kadang-kadang ya kan. Ya, kalau memang besok 2-3 bulan katakanlah normal 3-4 juta ya nggak ada masalah. Tapi itu yang selalu kita sampaikan. Ya, umumnya yang tidak terpenuhi di situ, di tenaga pemasar itu, tenaga pemasar tenaga perusahaan keuangan ya, perusahaan keuangan ya, asuransi juga kurang diminati kan. Asuransi kurang diminati ya, karena kita memang kota jasa ya Pak Baktiar. Ini gimana Pak mensinergikannya Pak antara kemudian kebutuhan dari pencari kerja dan kemudian dari orang yang melamar juga, ini seperti apa Pak sinerginya? Mungkin Pak Asisten tambahkan. Ya Pak, silakan. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan, kalau kita bicara tenaga kerja, kita harus tahu dulu tenaga kerja itu apa. Tenaga kerja adalah seseorang yang memiliki kemampuan bekerja yang menghasilkan barang dan jasa. Baik. Nah, begitu kita katakan tenaga kerja, orang yang memiliki kemampuan, keterampilan dan sebagainya, yang menghasilkan barang dan jasa, bukan hanya dia bekerja di perusahaan. Kalau kita bicara bekerja di perusahaan, jumlah perusahaan 40, yang dia terima 200 menurut saya. Sementara banyak orang yang membutuh pekerjaan. Oleh karena itulah pemerintah dalam mendidik masyarakat, membina masyarakat ini, ada juga emang yang dididik tenaga kerja itu untuk bekerja di perusahaan. Tapi ada juga masyarakat yang dididik untuk bekerja pada dirinya sendiri. Kita juga harus menumbuh kembangkan usaha mikro. Usaha mikro itu kita didik. Dia dari sebelumnya mungkin punya penghasilan mungkin dalam per bulan hanya 1 juta, setelah kita didik, kita berikan keterampilan, dia punya penghasilan 2 juta. Dia punya penghasilan 5 juta. Pada saat dia berbicara produksi sudah meningkat, maka dia butuh tenaga kerja.
kalau sebelumnya dia punya usaha mikro itu dengan modal kerja yang sedikit, dengan tenaga kerja sedikit, dia mungkin memakai tenaga kerja di rumah. Ayah, istri, anak. Boleh jadi 3 orang, tapi begitu kita berikan keterampilan, ternyata dia memiliki penghasilan produksi yang baik, dia sudah butuh tenaga kerja. Di situ sudah menyerap juga tenaga kerja barang 2 orang. Ini juga harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan nanti pada usia dia, ada orang-orang yang memang produktif, dia punya keterampilan, dia nggak mau dia buka usaha sendiri. Dia melamar di perusahaan. Tapi kita juga ingin menumbuh kembangkan. Maka dalam hal mengurangi pengangguran di Kota Banda Aceh itu bukan hanya tugas Dinas Tenaga Kerja. Baik. Semua dinas pariwisata juga punya tugas. Di situ sekarang sudah ada backup. Bagaimana menciptakan ide-ide cemerlang yang melahirkan karya dan karya itu menghasilkan. Pada saat kita bicara ide cemerlang menghasilkan, di situ juga butuh tenaga kerja. Disebut dengan ekonomi kreatif yang ditumbuh kembangkan oleh Dinas Pariwisata misalnya. Dinas Perindapkop juga seperti itu. Dia bicara bagaimana menumbuh kembangkan usaha mikro itu. Tentu usaha mikro yang kita harapkan dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, gitu, menengah dan menjadi besar kan seperti itu. Jadi sehingga ada peningkatan dan di situ akan terserap tenaga kerja. Dinas olahraga, kita hanya bicara dinas olahraga seakan-akan mereka bicara olahraga saja, tidak. Mereka juga harus mempersiapkan para pemuda itu yang memiliki jiwa kewirausahaan. Mereka kalau dinas olahraga itu melatih kepemimpinan, melatih jiwa kepeloporan, melatih jiwa kewirausahaan. Jadi soft skill itu harus ada. penting, Pak. Jadi dinas olahraga itu juga harus melatih pemuda-pemuda yang memiliki kewirausahaan, bekerja sama dengan dinas tenaga kerja, bekerja sama dengan dinas Perindapkop, mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga mereka pemuda-pemuda ini memiliki keterampilan. Ada yang memiliki keterampilan dia membuka usaha sendiri sehingga membuka lapangan kerja baru. Ada yang dia mendaftar di perusahaan, di job fair dan sebagainya macam-macam. Dinas pangan juga seperti itu. Dia bagaimana melatih nelayan. Nelayan yang profesional. Sekarang sulit loh. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan itu untuk menjadi keluarga nelayan itu dibayar. Oh, ini dibayar ya? Dibayar oleh pemerintah 25 juta diberikan sumbangan bahwa mereka tetap berprofesi sebagai nelayan. Baik. Bayangkan, kenapa? Ternyata orang nggak mau lagi jadi nelayan. Sangki sebegitunya ya Pak? Sebegitunya, susah nelayan ini kan. Emang Allah sudah sediakan rezeki di laut itu sudah ada ikan, tapi masa saya ada nelayan menjadi nelayan terus-menerus. Tapi ternyata Kelautan hari ini, Kementerian Kelautan punya program bagaimana kita melestarikan keluarga nelayan. Kalau kita nggak makan ikan lagi, itu kan tenaga kerja juga. Jadi tenaga kerja yang luas, maka bukan hanya bicara pada perusahaan, tapi kita harapkan orang-orang yang mendapat pelatihan dari pemerintah Kota Banda Aceh maupun dari pihak lain, dia menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Ini informasi menarik juga Pak, bahwasannya kemudian tadi keluarga nelayan bahkan diberikan bantuan ya Pak, 25 juta ya Pak dari dinas dari Kementerian. Itu ada pembatasan memang mungkin untuk Kota Banda Aceh diberikan untuk sekian keluarga karena itu adalah program. Bagaimana mengaksesnya Pak, masyarakat itu mungkin bisa, kalau dulu saya sebagai salah satu mantan Kepala Dinas Kelautan di Kota Banda Aceh pada saat saya dulu ada, dan mungkin itu bisa langsung ditanyakan ke Dinas Kelautan. Apakah program itu masih ada? Begitulah kepedulian pemerintah dalam bukan hanya melestarikan cagar budaya, tapi kita harus berpikir bahwa kalau tidak kita buat seperti ini, orang tidak akan mau lagi menelayan. Nggak makan ikan kita ya Pak ya? Ya, nggak makan ikan. Tapi bagaimana kita menciptakan nelayan yang profesional, mereka datang dengan memiliki pelatihan yang baik, memiliki skill yang baik. Tadi mereka betul-betul menjadi nelayan yang profesional sehingga mendapat hasil yang baik dan menyerap tenaga kerja. Baik, saya mau ke Pak Kadis nih Pak. Ini ada tadi disebut oleh Pak Bakhtiar, kemudian ada pelatihan-pelatihan seperti usaha mikro. Ini apalagi Pak kemudian yang ada fasilitasnya di Dinas Tenaga Kerja Pak? Terima kasih Bu. Dinas Tenaga Kerja ini kebetulan di Dinas Tenaga Kerja ini ada satu bidang industri. Nah, bidang industri ini adalah yang membidangi industri kecil dan menengah (IKM). Nah, sebenarnya untuk mengurangi pengangguran kan kita melihat penyebab pengangguran. Tapi ini mungkin terlalu pada kesempatan ini. Yang sebenarnya mengurangi pengangguran adalah memperluas kesempatan kerja. Itu salah satu upaya. Nah, kesempatan kerja itu walaupun kita perluas tidak mungkin dicapai oleh orang per orang kalau dia tidak punya keterampilan.
dia tidak punya skill. Oleh karena itulah Dinas Tenaga Kerja kita membuat pelatihan guna mencapai produktivitas tenaga kerja itu. Kadang-kadang ada yang dia bekerja tidak optimal, dengan meningkatkan berbasis kompetensi, produktivitas kerja dia makin bagus. Itu satu. Kemudian juga untuk mengurangi pengangguran itu kita bisa menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi juga akan tercapai apabila banyak aktivitas-aktivitas yang seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi, baik itu IKM, UKM, usaha mikro kecil dan menengah, usaha industri kecil, pokoknya industri kreatif, apapun kegiatan yang memang bisa memberi peluang dan kesempatan kerja lebih. Nah, di kita itu di samping pelatihan kita juga sudah melaksanakan pembinaan terhadap IKM yang ada di kita. Juga di BLK kita ada pelatihan pelatihan ibu-ibu rumah tangga, baik itu membuat kue, bordir, membuat souvenir dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja kepada masyarakat. Di samping itu yang berusaha tersebut, yang punya kegiatan tersebut, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita buat, dia akan meningkatkan mutu produksi. Kemudian kalau dulu produksinya tidak bagus, dengan ada pelatihan menjadi bagus. Kalau dulu produksinya sedikit, dengan kita beri bantuan peralatan, hasil produksinya lebih banyak. Kemudian juga sampai kepada pembinaan yang finishing. Karena ini era global, ya tentu produk itu juga di samping enak, di samping bagus, harus lebih halus. Kalau enggak kita kalah kompetitif. Nah, kita juga ikut mempromosikan hasil-hasil usaha daripada mereka. Pemasarannya juga. Pemasarannya ya, Pak? kita Kita akan bantu. tahan ya Pak, kita tahan dulu pemasarannya. Dan pemirsa, ini menarik sekali informasi yang tadi kita sudah coba gali, bahwasannya kita bisa banyak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas khususnya Dinas Kerja. Tapi jangan kemana-mana, kami masih akan kembali di segmen terakhir setelah pesan-pesan berikut ini.